Padahal kan logikanya masuk nggak di logikanya menurut Mas? Baru ditransfer, tapi tiba-tiba tanggal 17-nya bilangnya nggak ada makanan sama sekali. Sampai makannya ini cuma nasi pakai teh aja. Menurut Mas itu masuk akal nggak? Di sana sama Kak Helwa ya? Iya Kak Helwa. Seperti apa mungkin, apa benar yang dituduhkan Habib menelantarkan, terus Enggak itu. di rumah itu seperti apa? Enggak, itu enggak benar semuanya. Ada juga yang dia bilang yang makan nasi sama teh itu bukan karena nggak ada apa-apa, cuman merekanya aja yang malas masak. Mereka masak ketika ada Habib ke sana, dan juga ketika ada tamu baru mereka masak. Kalau Kak sendiri di sana tugasnya menjaga dia atau seperti apa di rumah? Tugas saya di sana tuh sebagai yang bersih-bersih, cuci piring, apa segala macam. Itu saya yang ngerjain semuanya gitu. Berarti dia nggak sama sekali? Enggak, mereka cuma tahu turun, masak, makan, udah naik lagi. Selepas itu saya semua yang ngerjakan. Oh gitu. Jadi kayak kewajiban-kewajiban seorang istri gitu? Nggak ada mereka. Bahkan istrinya aja cuma tahu makan sama tidur aja, sama main HP. Tapi itu Habib tahu itu setelah berita ini atau sebelumnya tahu kalau sifatnya dia selama di rumah seperti itu? Enggak, Habib nggak tahu. Sekarang baru tahu? Baru tahu. Misalkan nih kalau Habib datang nih, padahal mamanya yang masak, nanti mamanya yang bilang tuh kalau ini Rum yang masak gitu. Panggilnya Rum yang Helwa ini itu. Yang pada saat keluar nggak pakai hijab atau Sering. Kalau ada Habib di rumah juga kan, kalau ada Habib baru dia pakai hijab. Kalau Habib datang baru dia buru-buru cari hijab. Kalau Habib gak datang ya dia terbuka, nggak pakai hijab, celana pendek. Ya itu rumah dikasih Habib setelah nikah atau seperti apa? Maksudnya? Iya, rumah yang tadi itu. Kalau masalah rumah saya kurang paham gitu. Tugas saya hanya menjaga, dan masalah nafkah itu hampir 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali Habib itu selalu nitipin ke saya. Berarti ada yang dikasih cash juga? Cash, seringnya cash daripada transfer. Jadi di luar transfer juga banyak lebih banyak cash daripada transfer gitu. Ya, nominalnya berapa kira-kira arendanya? Terkadang Habib nitipin ada 1 juta, ada 500, ada 400, kadang ada 800. Itu belum yang transfer gitu. Iya. Dan dia bilang Habib itu nelantarin anaknya gini-gini, Habib gak pernah datang. Habib pas lahiran datang ngajanin. Habis itu Habib selalu datang lagi ke sana jenguk anaknya beberapa kali gitu. Sering juga. Dia ninggalin rumah itu sejak kapan? Seminggu sebelum viral ini, Bu. Oh, seminggu sebelum viral udah hilang. Tapi pamit ke AA pas pergi atau main pergi gitu aja? Pas udah pergi baru dia bilang kalau kita orang udah gak ada di rumah situ kata. Mereka bilang. Iya. Pada saat tinggal di situ sama keluarganya, sama ibunya berdua atau ada keluarga yang lain? Terkadang ada saudaranya yang ke situ nginep beberapa hari pulang. Tapi kesehariannya berarti cuman berdua sama ibu? Kan itu lantai 2. Mereka di lantai 2, saya di lantai 1-nya. Dan mereka bilang dia di rumah pojok gelap, nggak ada itu. Rumahnya terang, lampunya aja banyak ya, gede-gede. Merekanya aja yang terlalu berlebihan. Iya. Oke, cukup. Oke. Dan dia sering di podcast itu dia bilang cuman 2 kali dia kontrol ke rumah sakit itu, padahal saya setiap bulan saya ngantar. Itu biayanya dari Habib semua.
Dia bilang cuma 2 kali kan, padahal sering gitu, setiap bulan. Bahkan selepas habis lahiran dia selalu kontrol juga, sampai 3 kali 2 kali, sampai dia akhirnya kabur itu. Berarti banyak kebohongan ya yang Iya, sesuai banyak. faktanya. Ya, soal Dan dikasih fasilitas. nah, kalau masalah mobil ya, kan saya berdua sama teman saya tuh di situ. Nah, teman saya ini yang bisa bawa mobil, makanya Habib taruh mobil sana, mobil Pajero. Beberapa bulan kemudian, 3 bulan apa 4 bulan, teman saya pulang ke Riau. Mobil dibawa lagi ke pondok karena gak ada yang bawa di sana. Tapi itu mobil, kalau mereka setiap mau keluar kemana mereka telepon, mobil langsung meluncur ke rumah itu. Udah. Itu juga salah satu statementnya. Yang dia bilang gak dikasih mobil lah apalah. Dia mau ke Indomaret aja yang deket, nelpon dari sini suruh mobil langsung meluncur. Mau ke pasar pakai mobil, mau kemana pakai mobil. Gak pernah dia pakai motor. Kalau pakai motor, misalkan nih saya ke sana bawa motor, dia gak mau. Lebih baik naik Grab katanya, panas katanya. Terus di podcastnya dia bilang apa aja sih yang bilang di podcastnya? Ya itu dia itu di podcastnya itu pertama ya dilantarkan kapasitas maksudnya gitu terus katanya mau dipasang mobil tapi tiba-tiba Jalur ada kali ya. Maaf ya sebelumnya kalau untuk masalah tidak dinafkahi itu terlalu berlebihan banget sih, karena kan saya ngikutin banget ya. Biar bagaimanapun saya pasti tahu lah masalah Habib transfer berapa-berapanya saya tahu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan sampai dia bilang nggak dinafkahin sama sekali. Karena saya tahu ada buktinya semua gitu. Berarti setiap transfer Habib selalu cerita sama kalian atau seperti apa? Kasih tahu. Karena saya suka tanya juga kan, udah ditransfer belum buat yang di sana. Habib bilang udah. Artinya pada saat terjadi pernikahan itu juga kalian tahu ya? Tahu. Ya. Kalau tuduhan yang ditelantarkan terus sempat posting katanya makan nasi sama teh doang gitu. Kalau masalah penelantaran kayaknya terlalu berlebihan ya. Penelantaran ini kan kalau Habib nih benar-benar pada saat awal menikah itu kan langsung ditelantarin, itu kayaknya udah kelewatan sih menurut saya. Karena kan Habib pada saat selesai menikah itu Habib langsung posisi nyari rumah untuk dia, walaupun itu memang kontrakan. Cuman nanti saya tunjukin juga rumahnya seperti apa gitu. Nah Habib langsung kayak beli semua perlengkapan kebutuhan rumah apa segala macam itu dipenuhin gitu. Jadi penelantaran kayaknya nggak ada gitu. Fitnah sih jatuhnya. Selama ini hubungan Umi sama dia, selama Habib menikah dengan dia, maksudnya baik, suka komunikasi atau enggak sama sekali? Enggak sama sekali. Iya, kaget nggak sih Umi tiba-tiba dia nongol terus ngasih statement seperti itu gitu, apalagi sempat bilang Habib mohon maaf ya mau kondo. Kaget sih, maksudnya kan saya tahu banyak kan, sampai ada kata-kata mau kondo segala macam. Dia kan harusnya mikir ya, mau kondo itu kan berarti Habib dong yang numpang hidup sama dia kan. Ini kan kebalikannya, Habib tetap penuhin semua kebutuhannya segala macamnya, tetap dipenuhi. Boleh kasih lihat Umi bukti transfernya? Boleh. Maaf ya. Pegang. Nggak, saya bantu pegang ya. Iya. Oke.
angka Ini tanggal agak aja, Umi. ini agak random ya, agak random soalnya tanggal-tanggalnya. Itu berapa aja Umi, boleh sambil disebutin? Ada yang 2 juta tanggal 14 bulan 3 nih 2025. Ada yang 5 juta 500.000, 2 juta 2 juta juga, 1 juta 1 juta 500, 1 juta 5 juta 5 juta 500, 5 juta. Nah, jadi di sini tuh saya cuman mau kasih tahu bahwa yang dia bilang sama sekali tidak dinafkahin itu bohong gitu. Sampai ada omongan apa makan nasi pakai teh itu kan tanggal 14-nya kan Habib udah transfer 1 juta ya. Tanggal 17-nya dia kirim pesan ke Habib kalau dia cuman makan nasi pakai teh aja. Padahal kan logikanya masuk nggak di logikanya menurut Mas? Baru ditransfer, tapi tiba-tiba tanggal 17-nya bilangnya nggak ada makanan sama sekali. Sampai makannya ini cuma nasi pakai teh aja. Menurut Mas itu masuk akal nggak? Masuk Iya, akal? nggak masuk akal. Gitu. Jadi menurut saya ini udah fitnahnya udah terlalu kelewatan sih. Ya soal yang nggak ngajarin agama juga itu gimana kalau Kalau masalah nggak ngajarin, maaf ya. Kalau masalah dia bilang nggak ngajarin agama itu kayaknya nggak mungkin banget. Dia keluar aja tanpa hijab, Habib udah marah gitu. Maksudnya tegur gitu kan. Dan maksudnya saya di sini apa ya, ucapannya dia tuh udah di luar nalar. Maksudnya saya tahu Habib gitu loh. Kita anak-anaknya Habib aja kalau keluar udah dimarahin kan kalau misalkan nggak hijaban. Jadi apalagi istrinya gitu. ya Umi tadi kan bukti transfernya banyak ditunjukkan tuh, itu ada maksudnya Audio Jungle.